Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matahari sore itu berwarna merah pekat, seperti luka yang baru saja disayat di cakrawala. Di sebuah pinggiran desa yang nyaris mati, debu beterbangan mengikuti deru mobil Range Rover hitam yang berhenti tepat di depan sebuah gubuk reyot. Tanah di sana kering, pecah-pecah, seolah-olah bumi sendiri menolak untuk memberi kehidupan pada tempat itu. Baskara turun dari mobil. Sepatu kulitnya yang seharga motor metik penduduk setempat menginjak tanah becek bekas air buangan dapur dengan jijik. Di belakangnya, dua pria berbadan tegap, Rendra dan Gani, menyeringai. Rendra memegang sebatang besi pendek di tangannya, sementara Gani sibuk mematikan sisa rokoknya ke dinding kayu rumah warga. "Tuan-tuan, lihat tempat sampah ini. Setiap detik aku berdiri di sini, hidungku merasa dihina oleh bau kemiskinan kalian." Rendra tertawa kasar. "Hahaha, sabar bos, sebentar lagi tempat ini bakal rata sama tanah. Kita bikin kolam renang di atas kuburan mimpi mereka, kan?" Mereka melangkah menuju gubuk Pak Mulyo. Tanpa mengetuk, Gani menendang pintu kayu yang sudah rapuh itu hingga engselnya jebol. Brak! Di dalam, seorang kakek tua sedang duduk di atas dipan bambu, gemetar memegang sebuah bingkai foto tua. Itu Pak Mulyo. Tua bangka!" teriak Gani. "Masih hidup loh? Gua kira udah mampus dikerubutin lalat. Mana surat tanahnya? Jangan bikin gua kerja lembur cuma buat nyeret mayat lu ke liang lahat." Pak Mulyo menatap mereka dengan mata yang keruh, penuh pair mata yang tertahan. "Tuan Baskara, saya sudah bilang berkali-kali, tanah ini tidak dijual. Ini satu-satunya peninggalan istri saya. Ada janji yang tertanam di bawah pondasi ini, Tuan. Jika kau mencabutnya, kau membangun nerakamu sendiri." Baskara berjalan mendekat. Dia mengambil bingkai foto dari tangan gemetar Pak Mulyo. Di dalamnya ada foto usang seorang wanita dan anak kecil. Dengan gerakan perlahan, Baskara menjatuhkan bingkai itu ke lantai dan menginjaknya dengan tumit sepatunya. Krak! Kaca pecah berantakan. "Neraka?" Baskara berbisik. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Pak Mulyo. "Lu dengar ya, Kek? Neraka itu cuma buat orang-orang mampus kayak lu yang gak punya pilihan. Lu pikir Tuhan peduli sama lu? Kalau Tuhan peduli, lu gak bakal tinggal di kandang ayam kayak gini. Di dunia ini, uang itu Tuhan, dan gua punya banyak Tuhan di kantong gua." "Tolong Tuhan, jangan!" tangis Pak Mulyo tucah. "Bacot lu!" Rendra menyambar kerah baju Pak Mulyo dan menyeretnya jatuh ke lantai. "Bos gua udah baik mau kasih lu duit pesangon. Harusnya lu sujud syukur bukannya ceramah soal neraka. Lu mau tanda tangan pakai pulpen atau mau gua tulis pakai darah lu di lantai ini?" Tiba-tiba, pintu depan yang sudah hancur itu ditendang terbuka lagi. Seorang pemuda berpakaian lusuh namun bermata tajam masuk dengan amarah yang meledak-ledak. Itu Aris. "Lepaskan dia, bajingan!" Aris menerjang Gani dan mendorongnya hingga terpental ke tumpukan kaleng bekas. Baskara tidak bergerak. Dia hanya menoleh sedikit, menatap Aris dengan tatapan merendahkan. "Siapa lagi ini? Pahlawan kesiangan dari selokan mana?" "Gua Aris, dan gua tahu siapa lu, Baskara!" Aris berteriak, napasnya memburu. "Gua tahu gimana bokap lu mati mengenaskan di gudang tua itu. Gua tahu kenapa keluarga lu selalu mati muda. Lu pikir lu bisa nutupin semua bangkai itu pakai gedung pencakar langit? Lu bangun kekayaan lu di atas tumbal, dan sekarang lu mau ambil tanah ini buat ngelamatin diri lu sendiri." Suasana mendadak hening. Rendra dan Gani terdiam, menatap Baskara dengan ragu. Wajah Baskara yang adinya tenang mendadak kaku. Otot rahangnya mengeras. "Lu tahu apa, anak ingusan?" Suara Baskara menjadi sangat rendah, tanda bahaya yang nyata. "Gua tahu rahasia busuk lu!" Aris meludah ke arah sepatu Baskara. "Gua tahu darah yang ngalir di nadi lu itu darah terkutuk. Ayah lu mati bukan karena sakit, dia mati karena janji yang dia langgar. Dan lu lebih parah dari dia. Lu iblis yang pakai jas mahal." Baskara mengusap ludah di sepatunya dengan sapu tangan sutra. Dia tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Itu adalah senyum kematian. "Rendra," panggil Baskara tanpa menoleh. "Ya bos."
catat alamat rumah anak ini. Pastikan ibunya juga ada di rumah malam ini. Gua mau lihat apa rahasianya bisa nyelamatin dia dari api. Baskara berjalan keluar. Sebelum benar-benar pergi, dia menoleh ke arah Pak Mulyo yang masih tersungkur. Satu hal lagi, Kek. Besok, tempat ini bakal jadi abu. Lo mau ikut jadi abu atau mau pindah, itu urusan lo. Pukul 12:30 dini hari, desa itu sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar seperti jeritan tertahan di kejauhan. Sebuah mobil bak terbuka terparkir di kegelapan malam, tak jauh dari rumah sederhana milik Aris. Rendra dan Gani keluar dari mobil. Mereka membawa jerigen berisi bensin. Gani memegang rantai besi besar. "Lo yakin, Ren? Bos bilang sikat semua," tanya Gani sambil menuangkan bensin ke sekeliling dinding kayu rumah Aris. "Lu baru pertama kali kerja sama si bos. Baskara itu nggak suka ada kerikil di sepatunya. Kerikil itu harus dihancurin jadi debu. Lagian si Aris itu mulutnya minta dipotong. Berani-beraninya dia bawa-bawa bokapnya si bos." Gani melilitkan rantai besi ke gagang pintu luar, menguncinya rapat-rapat sehingga siapapun yang ada di dalam tidak akan bisa keluar. Dia melakukan hal yang sama pada pintu belakang dan jendela-jendela rendah. Di kejauhan, di dalam mobil Range Rover yang terparkir di atas bukit kecil, Baskara duduk sambil memegang gelas kristal berisi whisky. Dia menonton melalui teropong malam. "Bakar," perintah Baskara melalui walkie-talkie. Rendra menyalakan korek api Zippo-nya. "Selamat tidur di neraka, jagoan." Api menyambar bensin dengan cepat. Dalam hitungan detik, rumah kayu itu menjadi bola api raksasa di tengah kegelapan malam. Dari dalam rumah terdengar suara teriakan histeris. Aris terbangun karena hawa panas. Dia mencoba mendobrak pintu depan, tapi rantai besi itu menahannya. "Tolong, ibu, ada api!" Teriakan Aris terdengar sayup-sayup sampai ke telinga Baskara. Baskara menyesap whiskinya. Musik yang indah. Di dalam rumah, Aris memeluk ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Asap hitam tebal memenuhi paru-paru mereka. Mereka terjepit di sudut ruangan saat atap mulai runtuh. Aris merayap ke arah jendela, mencoba memecahkannya, tapi Gani sudah memasang teralis besi dari luar beberapa hari sebelumnya sebagai persiapan. Wajah Aris menempel di kaca jendela yang panas. Dia melihat Rendra dan Gani berdiri di luar, tertawa sambil merokok. Di kejauhan, dia melihat sorot lampu mobil Baskara. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Aris berteriak. Suaranya pecah dan penuh dengan kebencian yang melampaui kematian. "Baskara, lu dengar gua, setan? Lu nggak membakar gua, lu cuma membuka pintu bagi mereka yang pengen ketemu sama lu. Darah gua dan ibu gua bakal jadi tinta di setiap dinding rumah lu. Lu nggak bakal bisa tidur. Lu bakal mati dalam keadaan haus akan darah lu sendiri." Rumah itu runtuh. Suara teriakan itu terputus oleh suara kayu terbakar yang menggelegar. Baskara mematikan mesin mobilnya. "Selesai, ayo pergi. Besok kita urus pembersihan lahannya. Bilang ke polisi itu kecelakaan korsleting listrik." Malam itu, Baskara pulang ke rumah mewahnya di pusat kota. Sebuah mansion minimalis dengan dinding putih bersih dan lantai marmer mengkilap. Dia mandi, mencoba menghilangkan bau asap yang samar-samar menempel di bajunya. Namun saat dia bercermin di kamar mandi yang uapnya masih mengepul, dia melihat sesuatu yang aneh. Di sudut cermin ada tetesan cairan berwarna merah gelap. Baskara mengusapnya. "Sialan, apa ini? Saus?" Dia mengabaikannya dan pergi tidur. Namun tepat pukul 2.14 pagi, jam yang sama saat Aris berhenti berteriak, Baskara terbangun bukan karena suara ledakan, tapi karena suara yang sangat halus. Srek, srek, srek. Suara itu berasal dari dalam dinding kamarnya, seperti suara kuku manusia yang mencoba menggali keluar dari balik beton. Baskara menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Cuma imajinasi, gumamnya. Dia berjalan ke arah dapur untuk mengambil air. Saat dia melewati ruang tengah, langkahnya terhenti.
Di atas meja makan marmernya yang putih bersih, tergeletak sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Seekor ayam hitam besar, kepalanya sudah putus, darahnya masih mengalir segar membasahi taplak meja mahal itu. Dan yang membuat bulu kudut Baskara berdiri untuk pertama kalinya adalah kepala ayam itu menghadap tepat ke arah kamarnya dengan mata yang masih terbuka lebar. Baskara berteriak memanggil penjaga rumahnya. "Rendra, Gani, siapa yang masuk ke sini?" Tidak ada jawaban, sunyi. Saat Baskara berbalik untuk lari ke arah telepon, dia melihat dinding ruang tamunya yang putih bersih mulai berubah. Dari celah-celah wallpaper mahal itu, cairan merah kental mulai merembes keluar. Perlahan tapi pasti, cairan itu membentuk sebuah kata yang ditulis dengan huruf-huruf besar yang kasar. Rahasia itu adalah kau. Baskara mundur. Jantungnya berdegup kencang. Dia menyentuh dinding itu. Cairan itu bau amis. Itu darah manusia. Dan di telinganya, dia mendengar bisikan halus yang sangat dikenalinya. Suara Aris yang serak karena terbakar. "Selamat datang di rumah baru kita, Baskara." Pagi itu, rumah mewah Baskara tidak lagi terasa seperti istana, melainkan seperti peti mati beton. Bau amis darah yang semalam membanjiri dinding entah bagaimana hilang saat matahari terbit. Namun noda samar berwarna kekuningan tertinggal di wallpaper mahal itu. Seolah-olah tembok itu sendiri sedang bernanah. Baskara duduk di ruang kerjanya, matanya merah karena tidak tidur. Di depannya, berdiri Rendra dan Gani yang tampak pucat. "Gua tanya sekali lagi, siapa yang naruh ayam mati itu di meja gua?" bentak Baskara. Suaranya parau. "Lu berdua tidur atau mati semalam, hah?" Rendra menelan ludah. Tangannya gemetar hebat. "Bos, demi Tuhan, kita berdua jaga di pos depan. Gak ada satu tikus pun yang masuk. CCTV juga gak nangkap apa-apa. Layarnya cuma hitam pas jam 2 pagi, bos." "Bacot! Lu mau bilang itu setan?" Baskara menyambar asbak kristal dan melemparnya ke arah Gani. "Perang!" Asbak itu pecah berkeping-keping di dekat kaki Gani. "Gua nggak gaji lu buat jadi penakut. Itu pasti teman-teman si Aris atau orang suruhan kakek tua itu. Lu cari mereka, patahin kaki mereka semua." "Tapi bos, gua juga ngalamin hal aneh. Semalam pas gua balik ke kontrakan, gua dengar suara Aris. Jelas banget, bos. Dia manggil nama gua dari dalam lemari." "Lu cuma mabok, tolol. Sekarang dengar. Hari ini kita eksekusi tanah Pak Mulyo. Gua nggak peduli dia mau mati atau apa. Ratakan gubuknya sore ini." Namun saat Baskara hendak berdiri, dia merasakan sesuatu yang hangat menetes di punggung tangannya. Dia mengadah ke langit-langit ruang kerjanya. Dari sela-sela lampu gantung kristal, cairan merah kental menetes dengan ritme yang teratur. Tes, tes, tes. "Bos, itu apa?" Rendra menunjuk ke atas dengan wajah horor. Baskara terdiam. Cairan itu jatuh tepat di atas dokumen kontrak tanah yang hendak dia tanda tangani, menutupi nama Baskara dengan noda merah yang pekat. Dia mencelupkan jarinya ke cairan itu dan menciumnya. Bau besi, darah segar. "Panggil tukang ledeng, sekarang. Pasti ada bangkai tikus atau pipa bocor di atas. Panggil sekarang atau gua pecah kepala lu berdua." 1 jam kemudian, seorang tukang bangunan bernama Pak Nanang naik ke atas plafon. Baskara, Rendra dan Gani menunggu di bawah dengan gelisah. "Gimana, Kang? Ada pipa bocor?" teriak Rendra. Tidak ada jawaban dari atas plafon. Hanya suara gesekan sesuatu yang berat. "Kang Nanang?" panggil Gani. Tiba-tiba, suara jeritan tertahan di atas terdengar, diikuti suara benda jatuh yang sangat keras. Boom! Plafon itu jebol. Tubuh Pak Nanang jatuh terjerembab ke lantai marmer tepat di depan Baskara. Namun bukan itu yang membuat mereka berteriak. Pak Nanang masih hidup, tapi matanya melotot penuh ketakutan. Dari mulutnya tidak keluar kata-kata, melainkan segumpal bulu ayam hitam yang bercampur dengan tanah dan abu sisa kebakaran.
Pananang memuntahkan gumpalan itu. Di tengah muntahan itu ada sesuatu yang berkilau. Baskara membungkuk, wajahnya pucat pasi. Di dalam muntahan itu ada sebuah cincin. Cincin kawin usang yang sangat dikenalnya. Itu cincin milik Ibunda Aris yang semalam ikut terbakar. Ini mustahil, bisik Baskara. Tiba-tiba, tubuh Pananang kejang. Kulit wajahnya mulai melepuh seolah-olah disulut api yang tidak terlihat. Dia menatap Baskara dan mengeluarkan suara yang bukan suaranya. Itu suara serak dan berat. Baskara, rasanya sesak. Api itu dingin sekali. Setelah itu, Pananang tak bernyawa. Rendra dan Gani mundur hingga membentur tembok. Mereka berdua lari keluar rumah tanpa mempedulikan teriakan Baskara. Malam harinya, teror berpindah ke kediaman Rendra. Rendra adalah tipe orang kasar yang tidak pernah takut pada siapapun. Tapi malam ini, dia mengunci semua pintu dan jendela kamarnya di lantai 2 kontrakan. Di atas mejanya ada sebuah botol miras dan sebuah beceng, pistol rakitan. Cuma halusinasi. Lu cuma stres, Ren. Si Aris udah jadi abu, gumam Rendra pada dirinya sendiri sambil menenggak miras. Tiba-tiba suara walkie-talkie di mejanya berbunyi. Tret. Tret. Rendra. Lu denger gua? Itu suara Gani. Rendra menyambar alat itu. Gani, lu di mana, ha? Sialan, jangan tinggalin gua sendirian. Ren, gua di depan rumah lu. Sini keluar, ada yang mau gua kasih lihat. Suara Gani terdengar aneh, datar dan ada suara angin yang menderu di belakangnya. Rendra mengintip dari balik gorden jendela lantai 2. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, dia melihat Gani berdiri diam. Gani memakai jaket yang sama seperti tadi siang, tapi posisinya sangat tegak, seolah-olah dia sedang digantung. Lu ngapain di situ, tolol? Masuk sini! Teriak Rendra dari jendela. Gani perlahan mendongak. Di bawah cahaya lampu jalan, Rendra melihat Gani sudah tidak utuh. Mulutnya robek hingga ke telinga, dan matanya kosong, hanya lubang hitam yang mengalirkan darah. Gani melambai ke arahnya dengan tangan yang jarinya sudah putus semua. Setan! Rendra mundur dan terjatuh. Dia menyambar becengnya dan menodongkan ke arah pintu. Tiba-tiba suhu di kamar itu naik drastis. Bau asap kayu terbakar mulai memenuhi ruangan. Rendra merasa kakinya panas. Dia melihat ke bawah dan jantungnya hampir copot. Karpet di bawah kakinya mulai membara, keluar asap. Padahal tidak ada api. Duk. 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 Suara itu datang dari bawah tempat tidur. Rendra gemetar. Dia mengarahkan pistolnya ke bawah kolong tempat tidur. Keluar lu, gue tembak mati lu. Keluar! Sesuatu merayap keluar. Bukan manusia, tapi gumpalan daging gosong yang masih berasap. Itu adalah Aris, atau apapun yang tersisa darinya. Kulitnya yang hitam melepuh menempel di lantai marmer, meninggalkan jejak abu dan minyak manusia yang menjijikkan. Rendra, enak ya, dapat duit dari Baskara. Suara itu berbisik tepat di belakang telinga Rendra. Rendra berbalik dan melepaskan tembakan. Dor! Dor! Peluru itu hanya menembus asap. Lu yang rantai pintu gua kan, Ren? Sosok gosong itu berdiri. Wajahnya yang hancur hanya menyisakan satu mata yang menatap tajam. Rasanya panas. Mau tahu rasanya? Aris menerjang. Rendra mencoba lari ke arah pintu, tapi gagang pintu itu mendadak menjadi merah membara. Saat Rendra menyentuhnya, kulit telapak tangannya langsung menempel dan meleleh di besi panas itu. Ah, panas! Tolong! Aris memeluk Rendra dari belakang.
Rendra bisa merasakan panas yang luar biasa membakar punggungnya. Bau daging panggang memenuhi kamar itu. "Sampaikan salam buat bos lu," bisik Aris. Di saat yang sama, di mansionnya Baskara sedang mandi untuk menenangkan diri. Dia berdiri di bawah shower air dingin. Namun, air yang tadinya jernih tiba-tiba berubah warna. Baskara memejamkan mata saat air mengenai wajahnya, namun air itu terasa kental dan berbau amis. Dia membuka mata dan berteriak histeris. Air yang keluar dari shower adalah darah hitam yang penuh dengan ulat-ulat kecil dan rambut manusia. Dia mencoba mematikan keran, tapi keran itu patah. Darah itu terus menyembur, memenuhi bak mandi, meluap ke lantai. Telepon genggam Baskara di atas meja rias berdering. Sebuah pesan video masuk dari nomor Rendra. Baskara membukanya dengan tangan gemetar. Video itu memperlihatkan Rendra yang sedang terbakar hidup-hidup di kamarnya tanpa ada api yang terlihat. Rendra berteriak-teriak. Dagingnya mengelupas jatuh ke lantai, sementara di belakangnya bayangan Aris berdiri sambil memegang rantai besi yang membara. Rendra menatap kamera ponselnya dan berteriak, "Baskara, dia datang buat lu. Rahasianya adalah bapak lu jual nyawa lu sendiri." Video berakhir dengan ledakan ponsel Rendra. Baskara jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang sudah digenangi darah. Dinding-dinding marmer putih di sekelilingnya mulai retak. Dari retakan itu, ribuan kecoak dan kelabang keluar mengerubungi tubuh Baskara. Dan dari balik cermin yang retak, muncul wajah Pak Mulyo yang tersenyum dingin. "Sudah waktunya membayar hutang, Tuan Muda," bisik Pak Mulyo. Baskara menangis, dia meraung seperti binatang, tapi tidak ada siapapun di rumah mewah itu untuk menolongnya. Kesombongannya telah runtuh, digantikan oleh kengerian yang akan membawanya ke dasar neraka yang paling dalam. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.